Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita semuanya sahabat Mutu Plus dapat melaksanakan puasa hingga sampai hari ini. Dalam kesempatan ini bersama dengan saya, kita akan bincang-bincang seputar tentang bagaimana ibadah amalan puasa bisa meningkatkan karakter diri kita. Sahabat Mutu Plus, perlu diketahui bahwa amalan puasa, ibadah puasa, utamanya puasa Ramadan, di dalam konsep umat beragama, puasa ini merupakan suatu amalan yang universal atau merupakan satu amalan yang sangat umum. Artinya, puasa ini dilakukan oleh semua umat beragama dengan tata caranya masing-masing. Dan puasa ini juga dilakukan oleh umat manusia sepanjang masa. Dari masa ke masa itu selalu ada satu amalan yang disebut dengan amalan puasa. Dan bahkan bukan itu saja, puasa itu juga dilaksanakan oleh semua makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Dan kita juga menjumpai ada beberapa praktek puasa yang dilakukan oleh jenis tumbuh-tumbuhan. Itulah yang saya maksud bahwa puasa itu merupakan suatu ibadah yang universal atau umum. Terkait dengan peningkatan karakter, kabar buruknya nih, kabar buruknya bahwa peningkatan karakter dengan cara berpuasa, jika disandingkan, jika dikomparasikan antara puasanya manusia dengan puasanya hewan, ini keberhasilannya manusia ini kalah. Coba kita lihat puasanya hewan misalnya. Hewan ini berpuasa, contohnya misalnya ulat, yang terkenal dengan satu proses yang kita sebut dengan metamorfose. Puasanya ulat ini hampir 100% ulat yang berpuasa sukses menjadi kupu-kupu. Coba kita lihat, karakternya berubah drastis, ya. Mulai dari ulat itu yang mempunyai satu kebiasaan merusak. Dia memakan tanaman, memakan dedaunan. Oleh petani dia disebut dengan hama, dalam tanda petik hama. Tetapi setelah dia melaksanakan puasa, yang di sana ada fase disebut kepompong. Dan setelah fase kepompong selesai, kemudian dia bermetamorfose menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu menjadi makhluk yang menyenangkan. Coba, perubahannya sangat dahsyat. Dari kategori hama berubah menjadi makhluk yang sangat menyenangkan. Yang tadinya anak kecil takut dengan ulat, setelah dia berpuasa, dia kemudian menjadi makhluk yang menyenangkan. Ini kalau kita lihat keberhasilan daripada makhluk yang bernama ulat dalam dia
merubah karakternya, ya, dia memperbaiki karakternya, itu sukses luar biasa. Sementara manusia bagaimana? Kita masih bisa melihat, kita sangat menyaksikan di sekitar kita, bahkan naudzubillah min dzalik, mungkin diri kita sendiri. Selesai puasa, semuanya selesai. Tidak ada karakter yang membekas, tidak ada karakter yang tersisa setelah kita puasa. Sahabat Mutu Plus yang insya Allah dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini semoga apa yang saya sampaikan menjadi satu renungan dan introspeksi, sekaligus menjadi sebuah goal, menjadi sebuah tantangan untuk kita. Bagaimana setelah puasa nanti kita berubah karakternya. Lalu karakter apa yang harus berubah di dalam diri kita? Banyak yang kita bisa ubah karakter itu dari sebelum melaksanakan puasa, kemudian setelah dibandingkan setelah kita melaksanakan puasa. Karakter yang pertama adalah karakter di mana kita dekat dengan kehidupan yang religius. Nah, kita paham selama bulan Ramadan ini kehidupan kita adalah kehidupan yang sangat religius. Betapa tidak, 24 jam kita sebagai seorang muslim di bulan Ramadan ini dekat sekali dengan kehidupan religius, beragama, beribadah, interaksi di masjid dan seterusnya. Mulai dari pagi hari, ya, yang biasanya kita bangun subuh itu kita terlambat. Nah, kita bangun sebelum subuh, kita sudah bangun. Mulai kita di situ makan sahur. Makan sahur juga merupakan ibadah. Kemudian kita berbondong-bondong ke masjid. Kemudian siang harinya kita berpuasa, tadarus kita lakukan, sedekah kita lakukan, begitu seterusnya. Religius sekali. Nah, pertanyaannya itu tadi, apakah karakter yang religius ini akan kita bawa setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa? Jika kita berhasil membawa itu di luar bulan puasa, maka kita akan disebut orang yang berhasil membangun karakter melalui ibadah puasa. Yang kedua adalah orang yang berpuasa ini diharapkan tumbuh karakternya sifat empati, ya. Empati ini artinya bisa merasakan penderitaan orang lain. Dan ini poin utamanya. Jadi di dalam agama Islam itu selalu ada konversi antara ibadah religius menuju kepada suatu agama yang sosial, atau saya bisa sampaikan dari ritual dikonversikan menjadi sosial. Ibadah puasa Ramadan apalagi ini merupakan suatu ibadah ritual kita berpuasa setiap tahun selama 1 bulan penuh. Nah, ini diharapkan bisa muncul sifat-sifat sosial. Jadi kalau ibadah ritual tidak menghasilkan ibadah sosial, maka pasti akan zong, ya, pasti akan kosong dari nilai-nilai itu sendiri. Nah, untuk itu ibadah puasa ini bagaimana memunculkan empati. Kita menjadi paham bagaimana rasanya lapar, kita menjadi paham rasanya haus dan seterusnya. Nah, ini pun sebetulnya sebelum seberapa. Laparnya kita, hausnya kita, selalu ada pengharapan. Kita hanya menunggu waktu saja. Menunggu waktu adzan maghrib, semua itu kita sudah selesaikan. Lapar selesai, haus juga selesai. Tetapi coba saudara-saudara kita yang benar-benar kelaparan dikarenakan tidak memiliki bahan makan, bagaimana keadaan Ramadan tahun ini? Saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, mereka laparnya lapar yang
Tidak ada pengharapan sampai kapan? Sampai pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala muncul menjadi kenyataan. Nah, ini yang kedua adalah empati. Ini. Kemudian yang ketiga adalah karakter yang akan kita lahirkan setelah berpuasa ini adalah karakter jujur dan bertanggung jawab. Puasa ini mengajarkan kita kejujuran. Puasa ini mengajarkan kita bertanggung jawab. Sahabat Mutu Plus yang insya Allah dimuliakan Allah, coba kita semuanya yang berpuasa pasti memiliki karakter jujur. Walaupun kita sendiri, walaupun kita tidak ada orang di rumah, coba apa berani kita makan dan minum walau hanya sedikit? Nggak berani. Itu artinya kita jujur. Karena apa? Merasa dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karakter ini sungguh luar biasa. Kalau karakter ini kita bisa bawa di luar Ramadan, berhasil kita membangun karakter yang bagus, karakter jujur dan karakter tanggung jawab. Apabila kita misalnya melakukan satu kekeliruan, belum saatnya berbuka misalnya, kurang 2 menit saja, kok ternyata kita melakukan kekeliruan, mungkin karena salah jam atau apa, kemudian kita minum sedikit, batal puasa kita. Apa yang kita lakukan? Kita bertanggung jawab. Di luar Ramadan kita akan mengganti. Nah, sifat itulah, sifat tanggung jawab, jujur, itu yang harus kita pertahankan sampai di luar Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Intinya, pelaksanaan ibadah puasa kali ini, mari kita benar-benar berupaya agar bisa menghadirkan karakter yang lebih bagus setelah nanti kita berpuasa selesai, ya. Kita harus malu kepada makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah yang lain sukses menjalankan berpuasa. Kalau kita sebagai manusia yang katanya bisa mencapai suatu derajat tertinggi, kok puasanya justru kalah dengan hewan, maka itu sungguh memalukan bagi kita semuanya. Demikian, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الفلاح. حي على الفلاح.